Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas sistem komputerisasi dalam pengarsipan. Perkenalkan, nama saya Salwa. Nama saya Dwi Arianti Febriani. Nama saya Irma Damayanti. Perkenalkan, nama saya Syifa Syabani. Saya Keza Nurandini. Sistem komputerisasi dalam pengarsipan meliputi 1. Pencarian data komputer, 2. Pembuatan dokumen di komputer. 1. Pencarian data komputer. Pengertian data. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Jenis-jenis data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Pencarian data di komputer. Pencarian data di komputer. Ilmu komputer merupakan kegiatan untuk mendapatkan suatu bentuk informasi yang dapat dalam berkas. Ada beberapa metode pencarian data atau searching. 1. Sequential search. Pencarian sekuensial atau sequential search berikut sering disebut pencarian linear menggunakan prinsip ada dibandingkan dengan yang dicari. Pencari ini hanya bisa melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data pada setiap berulang dibanding dengan data ke-1 yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. 2. Binary search. Syarat pencarian binary search dapat dilakukan dengan data sudah dalam keadaan terurut. Ambillah data belum dalam keadaan terurut. Pencarian tidak dapat dilakukan. Caranya, data pertama harus sudah diurut dahulu. 2. Data yang sudah diurut tadi disebut sebagai vektor. 3. Kemudian vektor tadi dibagi menjadi 2 subsektor yang memiliki jumlah elemen yang sama. 4. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data terakhir dari subsektor pertama. 5. Jika data tersebut lebih kecil, maka berarti data kemungkinan ada di sektor pertama hingga pencarian dapat dilakukan di vektor pertama dengan terlebih dahulu. Vektor tadi menjadi 2 vektor. 3. Pencarian linear. Pencarian ini sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana, dan ini menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara terurut dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Pembuatan data. Membuat database. Ketika membuka Access, tampilan Backstage akan menampilkan tab baru. Tab baru menyediakan beberapa cara untuk membuat database. Database kosong, Anda dapat memulai dari awal jika diinginkan. Ini adalah opsi yang bagus jika Anda memiliki persyaratan desain yang sangat spesifik atau sudah memiliki data yang diperlukan untuk diakomodasi atau digabungkan. Template yang diinstal dengan Access. Pertimbangkan untuk menggunakan template jika Anda membuat proyek baru dan ingin segera memulainya. Access dilengkapi dengan beberapa template yang diinstal secara default. Template dari Office.com. Selain template yang disertakan dengan Access, Anda dapat menemukan lebih banyak template di Office.com. Anda bahkan tidak perlu membuka browser karena template tersedia di tab baru. Mengelola data di komputer. Pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai media utamanya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data merupakan proses di mana sebuah data diproses dan diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Dalam melakukan operasi pengolahan data, sistem komputer terdiri dari 3 tahap dasar, yaitu tahap pemasukan data atau input, tahap pengolahan data atau processing,
dan tahap pengeluaran hasil atau output. Dalam mengoperasikan tahap-tahap tersebut ke tahap-tahap berikutnya, pada perangkat keras yang digunakan atau hardware dan harus dikendalikan oleh pemakai atau pengguna atau brainware. Perintah tersebut menggunakan operasi atau perintah tertentu berupa perangkat lunak atau software pada komputer. Tahap pengembangan dari pengolahan data dasar di atas yaitu ditambah dengan perangkat penyimpanan data atau informasi atau storage devices dan dibentuk dengan model siklus pengolahan data atau data processing cycle. Manfaat dari informasi atau data. Manfaat data yang pertama yaitu sebagai salah satu acuan kegiatan. Hal tersebut berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang diinginkan. 2. Pembuatan dokumen di komputer. Ruang lingkup komputer. Pengantar teknik informatika pertemuan pertama. 1. Overview Digital World. Di zaman ini, teknologi digital semakin berkembang pesat. Beberapa penyampaian informasi tak lagi melalui media cetak, namun berangsur bergeser pada penggunaan media elektronik di berbagai bidang dan aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan media elektronik adalah penyampaian informasi dan media promosi. Dapat dilihat di pusat perbelanjaan, instansi pemerintah, maupun tempat pelayanan masyarakat. Teknologi digital yang sekarang sedang berkembang adalah digital signage yang merupakan aplikasi pengelola konten digital yang telah diprogram untuk dapat menampilkan informasi atau pesan kepada target audiens secara efektif, cepat, tepat, dan handal. 2. Pemahaman computing disiplin. Pemahaman tentang disiplin komputer yaitu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan komputer yang meliputi perancang, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. 3. Disiplin ilmu komputer. Secara singkat, Computing Curricula 2005 mendeskripsikan disiplin computing sebagai berikut. 1. Computer Engineering atau CE memfokuskan pada desain dan konstruksi komputer dan sistem berbasis komputer. Di dalamnya meliputi studi tentang hardware, software, komunikasi, dan interaksi antar bagian tersebut. 2. Computer Science atau CS mempelajari mulai dari teori-teori terkait dengan computing dan dasar algoritma sampai kepada pengembangan robotik, computer vision, intelligent system, bioinformatika, dan lainnya. Ilmuwan komputer terbagi dalam 3 kategori yaitu desain dan implementasi software, merancang cara baru penggunaan komputer, serta mengembangkan cara untuk menyelesaikan permasalahan komputer. 3. Information System atau IS mengintegrasikan solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan informasi bisnis sehingga tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. 4. Information Technology atau IT berperan dalam menentukan bagaimana sebuah sistem di sebuah institusi sudah tepat keberadaannya, berfungsi sesuai harapan, mudah dalam pengaturan operasional, serta aman. Spesialis IT mempunyai tugas untuk memelihara infrastruktur teknologi informasi sebuah organisasi dan orang-orang yang menggunakannya. 5. Software Engineering atau SA merupakan disiplin dan merancang dan memelihara sistem software secara handal, efisien, efektif, serta mudah dikembangkan dan dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. 4. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer yang ada pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu yang teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik atau data dengan memanfaatkan optimal mungkin teknologi komputer. Ilmu komputer atau computer science secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras hardware, maupun perangkat lunak software.
Ilmu komputer mencangkup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisa abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras. Sebagai suatu disiplin ilmu komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer dan rekayasa perangkat lunak software. Sementara teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal yang seperti perangkat keras komputer hardware. Ilmu komputer berakar dari elektronika, matematika, dan linguistik. Departemen Ilmu Komputer pertama didirikan di Universitas Purdue pada tahun 1962, hampir sama universitas sekarang mempunyai Departemen Ilmu Komputer. Penghargaan tertinggi dalam ilmu komputer adalah Turing Award. Pemenang penghargaan ini adalah semua pionir di bidangnya. 5. Pengertian informatika. Struktur sifat dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Bidang ilmu yang termasuk dalam informatika meliputi beberapa macam, termasuk di dalamnya ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Aspek dari informatika sebenarnya lebih luas dari sekadar sistem informasi berbasis komputer saja, karena masih banyak informasi yang tidak dan belum diproses dengan komputer yang dapat dimasukkan di dalam aspek dari informatika ini. Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi sendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang seperti bioinformatika, informatika medis, dan informasi yang mendukung ilmu perpustakaan merupakan beberapa contoh yang lain dari bidang informatika. 6. Klasifikasi informatika. Pertama, algoritma dan struktur data, arsitektur, software engineering, artificial intelligence dan robotik, human computer interaction, dan organization informatik. Sistem Microsoft Office. Microsoft Word atau MS Office Word merupakan perangkat lunak atau program pengolah kata andalan Microsoft. Program ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1983 sebagai multi-tool Word untuk Xenix. Selanjutnya, beberapa versi lain juga dikembangkan untuk digunakan di sistem operasi lainnya. Setelah jadi bagian MS Office System 2003 dan 2007, program ini dinamai dengan MS Office Word. Sementara itu di MS Office 2013, namanya menjadi Word. Microsoft Excel. Ini adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk MS Windows dan Mac OS. Program pengolah angka ini dilengkapi fitur kalkulasi dan pembuat grafik sesuai dengan strategi marketing Microsoft. Hal ini membuat MS Excel sebagai salah satu program komputer yang banyak digunakan untuk komputer mikro sampai saat ini. Microsoft PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantoran mereka. PowerPoint berjalan di komputer PC berbasis Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Walaupun aplikasi ini awalnya berjalan dengan sistem operasi Xenix, PowerPoint banyak digunakan di kalangan pembisnis dan kantoran, siswa, pendidik, dan trainer. Versi PowerPoint terbaru adalah versi 15, yakni MS Office PowerPoint 2019. Microsoft Outlook. Microsoft Outlook ini bagian dari Microsoft Office. Biasanya aplikasi ini digunakan untuk membaca dan mengirim surel. MS Outlook juga dilengkapi dengan fungsi jadwal kerja, kalender, jurnal, dan catatan. Microsoft Publisher. Ini merupakan paket aplikasi kantoran dari Microsoft yang berguna untuk membuat surat kabar, desktop publishing, kartu ucapan, dan masih banyak lagi. Awalnya Microsoft Publisher ini digunakan untuk MS Office 2003 dan kemudian MS Office 2007. Yang terbaru, Publisher hadir di MS Office 2010 pada edisi profesional. Microsoft Access. Ini adalah program aplikasi berbasis data komputer relasional untuk skala rumahan dan perusahaan mikro sampai menengah. Aplikasi ini adalah mesin basis data MSZ Database Engine dan menggunakan tampilan grafis intuitif sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Microsoft InfoPad.
Microsoft InfoPath program aplikasi ini digunakan untuk membuat formulir pemasukan data dengan basis XML. InfoPath pertama kali dirilis sebagai bagian MS Office System 2003 dan saat ini merupakan bagian MS Office System 2007. Microsoft Link. Ini adalah aplikasi Microsoft yang sebelumnya dinamai dengan Office Communicator 2007 R2. Aplikasi ini dikeluarkan pada tahun 2011 dan saat ini sudah hadir dalam paket MS Office 2013. Sebenarnya Link mempunyai banyak fungsi, tetapi bagi kebanyakan pengguna, Link merupakan instant messenger seperti MSN Messenger dan Google Talk, Skype, dan Yahoo Messenger. Microsoft OneNote. Aplikasi ini sesuai dengan namanya, dapat digunakan sebagai kertas catatan di mana Anda dapat menggambar, menulis, mencoret-coret, masukkan objek, dan menampilkan screenshot. Microsoft Visio. Ini adalah program aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat diagram, flowchart, skema jaringan, dan brainstorm. Aplikasi ini memanfaatkan grafik vektor untuk membuat diagram. Membuat dokumen dengan Microsoft Word. Langkah pertama adalah klik menu file yang terdapat pada menu bar, lalu klik New. Setelah itu akan tampak beberapa pilihan beberapa template dokumen dan blank dokumen. Jika Anda ingin membuka dokumen baru dengan tampilan yang kosong, Anda dapat memilih blank dokumen. Atau jika ingin menggunakan template yang sudah ada, Anda tinggal memilih template yang sesuai dengan keinginan Anda. Lalu akan muncul dokumen baru sesuai dengan template yang Anda pilih. Mengatur kertas saat pertama kali membuat dokumen baru setelah Microsoft Office 2013 Anda sudah terbuka, maka sebaiknya sebelum bekerja lakukan pengaturan tata letak dokumen yang meliputi peraturan penentuan margin, layout dokumen, dan jenis kertas yang digunakan untuk melakukan pengaturan. Klik menu Page Layout. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan yang terbagi dalam 3 grup, yaitu Page Setup, Paragraph, dan Arrange. Proses pembuatan dokumen kantor. Pemahaman permasalahan terkait dengan dokumen kantor yang akan dibuat dalam rangka menunjang proses penyelesaian pekerjaan pokok. Pengumpulan data menunjang untuk membuat dokumen kantor dilakukan sesuai dengan prosedur pencarian yang berlaku. Pembuatan konsep dokumen kantor yang sesuai dengan bentuk dan kebutuhan penyelesaian pekerjaan pokok pada satuan kerja atau organisasi kerja. Penyempurnaan naskah konsep dokumen kantor dilakukan dengan cara mencoret kata, kalimat yang tidak sesuai, menggantikan kata atau kalimat yang sesuai, menambahkan atau menyisipkan kata, atau kalimat yang harus ditambahkan dalam koreksi dibantu menggunakan tanda-tanda koreksi. Untuk mempermudah juru ketik atau operator komputer dapat mengetik kembali setelah dikoreksi. Pengetikan dokumen kantor berdasarkan naskah konsep dokumen yang telah disempurnakan. 6. Pemeriksaan ulang dokumen kantor, hasil pengertian dan memberikan persetujuan dan memberikan perintah untuk penggandaan sesuai dengan jumlah yang diperlukan dalam penyebaran informasi terkait dengan penyelesaian pekerjaan pokok satuan kerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.